orang budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya anak-anak sudah memperbudak ibunya. Anak-anak pada durhaka sama ibunya, sama orang tuanya. Ya. Istrinya jadi sayyidatuh. Ibunya jadi amatuh. Istrinya jadi juragannya, ibunya jadi babunya. Ini tanda-tanda kiamat. Puncak kedurhakaan. Sama istrinya ta'ah luar biasa. Sama ibunya petentang-petenteng. Seperti petentang-petentengnya seorang juragan dolim kepada pembantunya. Ya. Nah, ini tanda-tandanya hidupnya. Ru'a asyah, yakni penggembala kambing. Para budak-budak, para penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk tatawalun dalam dalam kekayaannya, berlomba-lomba bertinggi-tinggian gedung, ya, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Artinya dalam riwayat lain disebutkan bahwa dunia ini akan makmur, makmur yang semakmur-makmurnya. Negeri Arab akan menjadi ladang-ladang. Padang pasir berubah jadi ladang-ladang yang hijau. Makmur sampai orang itu gengsi menerima zakat. Sulit orang menyampaikan zakat. Jadi kemakmuran di sini dikaitkan dengan apa? Kemungkaran tadi. Kemungkaran yang paling top setelah syirik, yaitu durhakanya anak-anak kepada orang tuanya. Tapi makmur, ya, di mana-mana. Nah, ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Sehingga yaitu seperti yang diistilahkan sekarang, hampir semua termakan oleh globalisasi tadi, globalisasi dunia. Dekat semuanya. Kemungkaran itu gampang sampai kepada ujung-ujung dunia. Rata kemungkaran itu nyampe. Ya. Termasuk yang lebih utama yang kita amati ialah negara-negara Arab. Al-Hijaz wan Najd. Saya lihat sendiri kemarin. Tanda-tanda kiamat itu sudah kelihatan. Saya dari turun di airport mana? Qasim di Buraidah namanya, satu kota kecil Buraidah. Berangkat dari Riyadh ke Buraidah. Riyadh Buraidah, kalau naik pesawat ya seperti Jakarta Semarang. 75 sampai 75 3/4 jam sampai dari Buraidah ke Anezah, kota ulama. Itu dari Buraidah ke Anezah kurang lebih dari airport itu 40 km. Sepanjang jalan itu hijau, ladang-ladang gandum. Subhanallah. Yani asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat semakin dekat. Arafah tahun kemarin yang waktu itu saya haji,
itu sudah hijau. Padahal gunung batu ditanami pohon-pohon yang para jamaah haji bisa berteduh di bawah pohon-pohon itu kalau ketika wukuf di Arafah. Ngeri. Kota-kota penghijauan itu semakin luas, persis seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemakmuran luar biasa. Mobil BMW ada di kandang kambing miliknya Badui. Tapi ya gitu, di Saudinya dilarang berzina, gampang beli tiket berangkat ke Paris, ke Jakarta, ke Bali, selesai. Zina dan berbagai kemungkaran hampir tidak ada di muka bumi ini yang terlepas dari badannya. Kemungkaran. Ya, khususnya masa pemerintahan Hadimul Haramain Fahad bin Abdul Aziz sekarang ini. Puncak kemungkaran yang ada di sana. Tahu Hadimul Haramain artinya? Perusak dua tanah haram. Kalau Hadimul Haramain yang pemulya pelayan dua tanah haram, mestinya diganti hak, khoknya itu diganti hak. Hadimul Haramain, perusak kedua tanah haram. Ya, orang Syiah Rafidhah diberi pintu lebar-lebar untuk melaksanakan haji dan demonstrasi di tanah haram yang katanya demonstrasi anti Amerika, tetapi pidato-pidato yang dilaksanakan adalah demonstrasi anti ahlus sunnah wal jamaah, anti sahabah ridwanullah alaihim jami'an di tanah haram, di waktu yang mulia, dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. Ya hadimal haramain, la jazakallahu khaira. Ya, ini kenyataan yang pahit yang ada di dunia Islam sekarang ini. Nah, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, saat-saat menjelang kehancuran sebagai persiapan untuk datangnya Dajjal laknatullah alaih. Tamim Ad-Dari meriwayatkan bahwa dia terdampar di satu pulau dalam perjalanannya di lautan luas. Ini diceritakan, bisa dilihat di dalam kitab Sahih Muslim. Terdampar di satu pulau sampai masuk di pulau itu penuh dengan hutan. Tiba-tiba ada binatang yang di situ binatang tersebut berbicara. Ketika Nasrani ini, Tamim Ad-Dari, belum masuk Islam. Apakah kalian dari negeri yang di situ ada Ka'bah? Ya, kami dari Jazirah Arabiyah, katanya Tamim Ad-Dari. Belum masuk Islam. Maukah kamu ketemu dengan seseorang yang akan keluar di akhir zaman? Tentunya. Apa itu? Maka diberitahu tempatnya oleh binatang ini. Dan datanglah Tamim Ad-Dari dengan petunjuk binatang tadi. Temu, kata Tamim Ad-Dari, aku lihat matanya satu. Dan orangnya itu gede, perkasa. Dirantai seluruh badannya. Kemudian dia bilang, wahai manusia, apakah pohon kurma telah berbuah di negeri Syam? Sudah. Apakah
laut hitam sudah berair, artinya sudah ada airnya. Sudah. Apakah orang yang mengaku nabi telah keluar di negeri yang ada bangunan Ka'bah? Sudah. Tersenyum Dajjal. Kalau gitu dekat aku untuk keluar. Heran. Akhirnya Tamim Ad-Dari melarikan diri dari tempat itu, berusaha memperbaiki perahunya dan berangkat mencari jalan, dan berhasil nyampe lagi di Jazirah Arabia, mencari Mekah, sampai di Mekah, dan setelah sampai di Mekah ternyata orang tersebut telah hijrah ke Madinah yang mengaku jadi nabi. Dicari sampai ke Madinah dan berdialog dengan Rasulullah SAW. Persis tanda-tanda Rasulullah SAW ada di Alkitab, yakni Injil, dan masuk Islam. Terus cerita Tamim Ad-Dari. Langsung Rasulullah SAW naik ke mimbar memberitakan bahwa Tamim Ad-Dari jadi dibenarkan, berita Tamim Ad-Dari tentang tanda bentuk daripada Dajjal ini tadi. Betul seperti yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Ini kawan kalian, saudara kalian telah melihatnya. Diberitakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Harun Ar-Rasyid setelah membaca ini mengeluarkan dana besar dari kas negara untuk membuat penelitian di mana pulau yang ditemukan Tamim Ad-Dari. Tapi gagal juga. Dengan takdir Allah gagal penelitian itu untuk menemukan pulau yang di situ ada Dajjal. Ya, riwayat yang sahih. Dajjal akan keluar di saat puncak kerusakan ummah. Ini semakin menuju kepada saat keluarnya Dajjal itu. Ya. Nah. Dan kalau sudah Dajjal keluar, Al-Yahud akan menjadi tentara utama bagi Dajjal. Menguasai seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah yang selamat. Karena Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat Allah di pinggir-pinggir kotanya, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Dan mempunyai keanehan-keanehan yang lebih hebat dari wali-wali syaitan. Keanehan-keanehannya akan menjadi fitnah terhadap orang yang imannya lemah, menghidupkan orang yang mati. Wah, luar biasa. Menurunkan hujan di tempat yang dia kehendaki. Keanehan-keanehan yang luar biasa. Membikin kering, tidak turun hujan pada tempat yang dia kehendaki. Yang tidak mau beriman sama dia, di stop, tidak turun hujan sampai kekeringan. Begitu beriman sama dia, sama Dajjal ini, bahwa Dajjal ini adalah ilah, diturunkan hujan hijau kembali. Memecahkan bumi jadi dua, digandengkan lagi. Masa gitu? Iya, gitu. Karena riwayatnya ya demikian. Lu kan nggak masuk akal, memang nggak masuk akal, bukan dari akal kok ini. Ini berita bukan dari akal, bukan rekayasa akal. Perkara gaib, perkara yang akan datang itu adalah perkara gaib. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap jiwa itu tidak bakal tahu apa yang akan terjadi besok. Gaib, akal itu nggak bisa mengira-ngira. Artinya mengira-ngira dengan pasti. Apalagi menilai berita-berita yang akan datang. Ini bukan dari akalnya Rasulullah SAW beritanya ini.
dari wahyu, bukan dari akal. Ya, karena itu nggak masuk akal. Kalau sudah terjadi baru masuk akal nanti. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita berimannya setelah terjadi, berarti rusak iman kita ketika adanya Dajjal itu, ya termakan oleh Dajjal. Kalau rusak iman. Makanya dikala fitnah terjadi, itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an terus meningkatkan imannya. Khawatir barangkali ini sebentar lagi Dajjal keluar. Terus begitu mereka. Kengerian. Ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, mereka berlarian ke gunung. Khawatir sebentar lagi Dajjal keluar. Setiap ada kemungkaran, mesti mereka kengerian. Ya. Dan ini karena keimanan mereka kepada hari akhirat. Tanpa dipikir-pikir oleh otak. Asal sahih riwayatnya, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita tahu. Nah, ini akan keluar. Menyertai tanda-tanda kiamat lainnya. Ini tanda kiamat yang menyesakkan dada, ya kan? Kuasanya demikian merata. Tanda-tanda kiamat yang lainnya, akan keluar tentara terbaik dari Madinah Al-Munawwarah, An-Nabawiyah. Tentara terbaik di muka bumi, tentara Islam terbaik. Mereka akan menggempur Romawi, tempatnya Paus. Setelah berhasil menguasai Vatikan, diberitahu oleh suara syaitan, teriakan, cepat-cepatlah kalian pulang ke Madinah. Dajjal telah menguasai kampung-kampung kalian. Berita bohong. Ditinggalkanlah Romawi oleh mereka, segera berlarian menuju Madinah, dan setelah sampai di Madinah, mereka tidak mendapati itu. Akan keluar dari Aden al-Abyan, dari kota Aden Abyan. Disebutkan Aden Abyan sebab Aden itu ada dua. Kota Aden itu ada dua, di Yaman dan di Syam. Maka Rasulullah SAW di sini menyebutkan Aden Abyan. Tidak ada lain kalau Aden Abyan di Yaman. Dan ada sampai sekarang Abyan itu di Yaman. Akan keluar dari desa ini tadi, Abyan, yang merupakan bagian dari Aden, kota Aden, tentara terbaik bagi umat Islam. Disebutkan jumlahnya lagi 12.000 orang. Akan membela Imam Mahdi yang akan lahir di akhir zaman menghadapi Dajjal. 12.000 orang. Subhanallah, masa komunis, pemerintahan komunis di Yaman Selatan itu markasnya di Abyan. Mereka ingin menghapuskan berita yang ada di hadis ini. Mereka jadikan markas kekafiran Abyan. Kemarin komunis tumbang, berubah total 180 derajat Abyan. Kemarin yang saya ke Yaman itu Abyan berubah menjadi desa yang semangat anak mudanya untuk menyambut kebangkitan Islam, semangat belajar pada agama, masjid-masjid penuh, padahal asalnya dari pusat kekafiran komunis. Kremlinnya Aden, Abyan itu. Kalau Moskow ada Kremlin, kalau Aden, Abyan. Bisa berubah 180 derajat dalam tempo sejenak. Sayang, subhanallah.
menuju ke sana. Semua kejadian-kejadian dunia menuju ke sana. Menuju kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di hadis-hadis itu. Ya. Makanya kalau kita melihat fitnah yang besar ini, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh diperbanyak. Talabul ilm diperkuat semangatnya. Supaya kita mudah-mudahan ketika keluarnya Dajjal itu dalam keadaan siap iman, tidak terperangkap oleh fitnahnya Dajjal, ya, yang demikian mengerikan, keanehan-keanehan yang luar biasa, ya, pada Dajjal ini yang jauh daripada keanehan-keanehan waliu syaitan yang sempat membuat fitnah bagi orang-orang juhala. Jadi terfitnah mereka hanya dengan penampilan wali-wali syaitan tadi. Apalagi kalau Dajjal keluar, ya, mereka tambah bubar agamanya, tambah hancur itu. Keanehannya lebih dahsyat. Itulah asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya kiamat. Qala famadha, Umar selanjutnya menyatakan famadha falabithna maliya, pergilah orang ini setelah banyak tadi. Falabithna maliya, maka kami pun dalam waktu yang lama diam, tidak berani tanya. Para sahabat tidak berani tanya, tidak berani lancang tanya sama Rasulullah SAW tentang siapa orang ini. Hati mereka penuh tanya-tanya. Sampai dalam riwayat lain disebutkan Umar bin Khattab menceritakan bahwa sampai lewat waktunya, hari itu tidak ada yang tanya, besoknya mereka diam juga, tapi tetap hati mereka bertanya-tanya, siapa yang kemarin itu datang? Faqala, maka Rasulullah SAW dengan pemberitahuan dari Allah tahu bahwa sahabatnya ini ingin tahu kejadian kemarin. Ya Umar, atadruna manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya kemarin? Qulna, maka kami menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adab para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sampai kalau tanya tentang masalah yang mereka tahu pun jawabannya tetap Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, sampai masalah yang mereka ahli, ahlul Madinah ahli pertanian, tidak seperti ahlul Makkah. Kalau ahlul Makkah ahli perdagangan, ahlul Madinah ahli pertanian. Ditanyai tentang bunganya kurma, itu mereka juga jawabnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Takut kalau ngelancangi dulu Rasulullah SAW. Ini para sahabat ridwanullah alaihim. Allah dan Rasulnya tahu. Qala hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Inilah Jibril, kata Nabi. Yang datang itu adalah Jibril, yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang perkara agama kalian. Jadi malaikat bisa dilihat, bisa kalau sudah menyerupakan diri. Ya, seperti kaumnya Nabi Lut dalam kisah Al-Quran itu melihat malaikat itu datang. Penampilannya sebagai pria yang ganteng-ganteng. Kaum Nabi Lut, kaum homo. Mereka melihat pria-pria yang ganteng itu berebut, mereka datang ke rumahnya Nabiullah Lut. Lihat. Jadi terlihat malaikat itu kalau sudah menyerupakan diri. Ya.
Dan taulah Nabiullah Lut alaihi salam bahwa yang datang ini, pria-pria yang ganteng ini bukan manusia, tapi malaikat. Ketika para malaikat itu bilang, biarkan mereka, mereka tidak akan bisa mendekat kepada kami. Oh, ya sudah. Ketakutan Nabiullah Lut ketika umatnya menyerbu pria-pria yang ganteng. Tidak bisa mendekat. Nah, ini malaikat yang melihat bentuk asli malaikat Rasulullah SAW. Ya, umatnya tidak bisa melihat bentuk asli malaikat di dunia ini. Dan begitulah cara tanya jawab sebagai cara yang sunnah juga, dari sunnah-sunnah pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an dalam menanamkan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, inilah ihsan. Jadi jelas tingkat-tingkat keimanan yang paling tinggi ialah ihsan, yang dinyatakan dalam bentuk keterikatan yang paling tinggi kepada syariat Allah, kepada al-halal wal haram, tunduk kepada syariat Allah, ya, kepada al-halal wal haram. Maka siapa saja, walaupun dengan keanehan apa saja, yang tidak tunduk kepada al-halal wal haram, tidak dikatakan orang saleh, apalagi dikatakan wali. Ya, tidak dikatakan demikian, walaupun timbul pada dia keanehan-keanehan. Hakadha. Loh, apakah timbul keanehan pada waliullah bisa jalan di atas air? Ya. Baca sejarah para sahabat ridwanullah alaihim. Bagian dari mereka kuda-kudanya itu berlari di atas sungai Efrat di Irak dalam pertempuran mereka dengan Romawi. Mau nyebrang, Romawi ada di seberang sana. Mau nyebrang, nggak ada perahu. Sungai Efrat, sungai yang lebar. Panglima tanya pada anak buahnya, apakah ada dari kalian yang tadi malam berbuat dosa? Kata para anak buahnya, kami merasa seingat kami tidak berbuat dosa. Dan mereka itu ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Di malam hari mereka ahli ibadah, di siang hari penunggang kuda yang lihai. Tidak ada. Kalian apakah bertawakal kepada Allah? Kami bertawakal kepada Allah. Bismillah, berangkat. Tanpa mereka perhitungkan bahwa mereka bakal bisa lari di atas air. Mereka tawakal pada Allah, kita di jalan Allah, bismillah, berangkat. Itu berjalan di atas air, kuda-kuda yang mereka tunggangi. Dan pasukan Romawi di seberang sana melihat itu, katanya jin, lari. Bubar mereka, berantakan dan kalah. Karena down mental mereka melihat pemandangan yang aneh itu. Dari muttaqin, keanehan itu timbul. Ada karamah dari para waliullah, para auliaullah, karamah. Dan banyak lagi keanehan-keanehan yang ada pada sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para auliaullah, para muttaqin, dan juga para tabi'in, tabi'in, keanehan-keanehan yang timbul pada mereka ini. Wahada karamah. Nah, untuk supaya kita tahu orang itu kalau memberikan pelajaran agama, apa ini orang, maka ahlus sunnah atau ahlul bid'ah, maka sebagai contoh sekarang tarekat sufiyah
itu paling tidak ada 3 ciri pada mereka. Mesti ada. Salah satunya ini, gampang kamu mengetahuinya. Pertama, mereka selalu mengajarkan kultus individu pada syekh-syekh torekotnya, pada pimpinan pendiri, apalagi istilahnya, pemula, pengagungan, ya, mesti kultus, ya, pada tokoh-tokoh. Ini ciri-cirinya. Kedua, ciri-ciri mereka itu, mereka sangat gandrung sama cerita-cerita khurafat, bohong-bohong, kadzab, cerita-cerita aneh, ya, bisa terbang di langit atau jalan di atas air. Loh, riwayatnya dari siapa? Ada riwayat, ada ceritanya begitu. Kata Ibnu Taimiyah, mereka ini seandainya pakai sanad pun nggak bisa dipercaya, apalagi pakai sanad. Kadzabin, pendusta. Apalagi tanpa sanad, tanpa sumber berita yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ceritanya begitu selalu, khurafat. Ya, cerita bohong dalam rangka kultusnya ini tadi. Yang ketiga, mereka itu mesti berani untuk mentahrif Al-Quran wa Sunnah. Dibengkok-bengkokkan makna Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada apa yang mereka maukan oleh hawa nafsu mereka. Mesti. Sehingga Al-Quran wa Sunnah itu cocok dengan hawa nafsunya. Milih-milih dalam membaca Al-Quran wa Sunnah itu, pilih-pilih yang kira-kira cocok dengan mereka. Yang enggak cocok jangan dibaca. Kalau kiranya mereka belum punya ilmu untuk mentafsirkan, mencocok-cocokkan pada makna yang mereka maukan. Mesti ada salah satunya. Di samping tanda-tanda yang lainnya yang banyak sekali. Jadi di sini kita tahu bahwa alus berpendapat dulu baru baca Quran. Berpendapat dulu baru cari dalilnya untuk supaya cocok dengan pendapatnya. Golek dalil. Setelah berpendapat baru baca. Ahlus sunnah tidak demikian. Pelajari dulu Al-Quran wa Sunnah, baru dari situ kita paham, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Ya, nah inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah harus seperti itu. La yakhafuna laumata laim. Tidak mereka itu takut cacian si pencaci. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Masya Allah. Jazakallah khair. Pertanyaan ini mengingatkan saya apa yang ingin saya sampaikan. Ya. Baik. Hadis ini sahih. Siapa yang bermimpi bertemu aku, berarti dia bertemu aku beneran. Karena syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Sahabatnya melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisnya, rambutnya, hidungnya, hidungnya, pipinya, bibirnya, janggutnya, semuanya dilihat oleh Rasulullah SAW dan dicatat atau diberitakan kepada murid-muridnya. Syama'il Muhammadiyah,
yakni bentuk postur tubuh Rasulullah SAW itu dicatat, diberitakan kepada tabi'in, karena tabi'in nggak pernah lihat Rasulullah SAW. Ingin gimana bentuknya Rasulullah SAW, begini diberitakan oleh sahabat itu kepada murid-murid dan dicatat oleh murid-murid, karena sangat cintanya mereka kepada Rasulullah SAW tapi nggak melihat. Makanya kalau sahabat mimpi melihat Rasulullah SAW, pasti itu melihat Rasulullah SAW. Sebab syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya pada bentuk yang ada pada Rasulullah SAW. Karena sahabat melihat muka Rasulullah SAW, kenal. Lah kalau setelah sahabat melihat Rasulullah SAW, bagaimana? Tiba-tiba ada orang pakai sorban putih, muka putih, bersinar-sinar, jubah putih, janggut putih, hidap putih, dan sinar putih dan sebagainya. Terus bilang, saya Rasulullah. Bagaimana? Padahal yang mimpi ini nggak pernah ketemu Rasulullah SAW waktu hidupnya. Ya apa ini? Maka cocokkanlah dengan kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang menceritakan tentang bagaimana rambutnya Rasulullah SAW, bagaimana janggutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana lengkap. Cocokkan. Kalau cocok seperti yang kamu lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kamu berarti mimpi ketemu Rasulullah SAW. Sebab syaitan nggak bisa menyerupakan dirinya pada bentuk postur atau wajah Rasulullah SAW. Lah kalau nggak cocok, ya iblis. Sebab malaikat nggak mungkin dusta. Ya, ada orang pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW dalam, katanya ketemu Rasulullah SAW terus ngelengos. Sedih orang ini, tanya sama orang bodoh, gimana saya mimpi ketemu Rasulullah SAW? Wah, itu berarti kamu, Rasulullah marah sama kamu. Hah? Karena kamu kurang semangat sih. Kurusnya kurang semangat umpamanya. Hah? Menjalankan juhdur Rasul kurang semangat, katanya. Ya tambah nemen sedihnya orang ini. Akhirnya dia kebetulan berangkat ke Saudi ketemu Syekh bin Baz. Ya Syekh, saya kepingin tanya, saya itu punya problem begini, sampai kurus orang ini, sedih dia nggak bisa tidur, ini apa yang ada pada saya ini? Ya, ketemu sama Syekh bin Baz, tanya, itu saya begini-begini, terus mimpinya itu seperti ini. Saya tanya sama orang, katanya Rasulullah murka sama saya. Kata Syekh bin Baz, sifli ma ra'aita. Coba kamu ceritakan sama saya, apa yang kamu lihat? Gak langsung dihukumi. Tanya dulu, gimana? Apa yang kamu lihat? Rambutnya bagaimana? Rambutnya lurus. Hidungnya bagaimana? Hidungnya mancung. Mancungnya bagaimana? Seperti pedang atau bagaimana? Ya seperti pedang begitu. Terus diceritakan, ini kejadian benar ini. Diceritakan mulutnya bagaimana? Oh, kata Syekh bin Baz, itu bukan Rasulullah SAW. Berbahagialah kamu. Kamu dibenci oleh iblis. Karena dusta. Kan dusta dia. Mengesankan pada si yang mimpi ini, saya Rasulullah. Rasulullah tidak lurus rambutnya, berombak-ombak. Hidungnya Rasulullah tidak seperti pedang, mancung tapi tidak seperti pedangnya, ini tidak mancung totok begitu. Ya? Mulutnya Rasulullah tidak seperti yang kamu sifatkan, kecil. Mulutnya besar. Ya? Berkelok-kelok bibirnya. Pipinya Rasulullah merah, tidak seperti yang kamu katakan. Tak, selesai, berbahagialah kamu. Kamu dibenci oleh iblis.
Sembuh orang ini. Karena memang sembuh dari kejahilannya. Jadi begitu kalau mimpi Rasulullah SAW dilihat dulu. Oh nggak jelas ya sudah, kalau nggak jelas ya nggak usah kamu hiraukan. Nggak jelas rambutnya, nggak jelas mukanya, berarti kamu nggak melihat, kabur. Itu katanya yang membisikkan pada kamu itu Rasulullah gitu. Sudah, nggak usah kamu hirau. Ya. Jadi kalau mimpi jelas itu insya Allah dia itu adalah tanda-tanda dari Allah. Nah, ini Jibril selalu menyampaikan mimpi-mimpi yang benar. Setelah berhentinya wahyu, setelah terputusnya wahyu, itu tugas Jibril ialah menyampaikan mimpi-mimpi sebagai gantinya wahyu. Tapi tidak membatalkan syariat mimpi. Tidak mewahyukan syariat baru. Ya. Tetap syariat ini tidak batal sepeninggal Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah. Tidak dengan mimpi atau wangsit atau sejenisnya. Ya. Cuman kadang-kadang perlu orang itu mimpi-mimpi, dan ini hikmah Allah. Berita-berita yang akan datang dikasih isyarat, dan itu adalah ru'yah shadiqah namanya. Mimpi yang benar sebagai pengganti wahyu. Ya. Wa hakadha wallahu a'lamu bis-shawab. Yang benar, untuk dikatakan benar dan tidak ya bagaimana syariat menyatakan. Ya, umpamanya berita gembira, mimpinya orang soleh, bahwa kamu mau punya anak laki ketika istrimu mau lahiran, umpamanya. Ada yani kalau kamu dapat berita ini dari orang soleh, bukan dari ahlul bid'ah, maka insya Allah berita itu. Kalau kamu dapat berita dari mimpi itu yang baik, segera kamu beritakan pada orang soleh dengan harapan mudah-mudahan terjadi. Kalau kamu mendapatkan mimpi isyarat-isyarat jelek, sembunyikan, jangan ceritakan sama siapa saja, dan jangan ditafsiri. Jangan ditafsiri, doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Kalau mimpi yang jelek, ya Allah, aku minta kebaikannya dan aku berlindung kepadamu kejelekannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya. Ada buku takbir mimpi yang ditulis kalau nggak salah oleh Imam Suyuti ya. Ibnu Sirin juga menulis, Imam Suyuti juga menulis takbir mimpi, dari para ulama menulis tentang takbir mimpi itu. Ini isyarat-isyarat, kadang-kadang dalam bentuk isyarat, kadang-kadang dalam bentuk berita benar-beneran dan terjadi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, gambaran tentang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an belajar. Mereka belajar 10 ayat, dihafalkan, kemudian mereka pergi mengamalkan ayat itu. Khuruj fisabilillah, dakwah ilallah para sahabat. Ke kampung mereka masing-masing, ada yang ke tempat lain belajar sama Rasulullah SAW, dapat 10 ayat, gurunya Rasulullah SAW, gurunya ahsanul khalq, sebaik-baik makhluk gurunya itu. Dapat ilmu dari sebaik-baik guru,
diajarkan, dapat ilmu sebaik-baik ilmu, khurut sadinah, diamalkan. Nah, ini adalah contoh teladan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi untuk ilmu itu berkah, memang diamalkan setiap kita dapat ilmu tersebut. Diamalkan. Ya. Jadi kita mendapatkan ilmu itu, ya, kita sampaikan kepada anak istri, kepada sahabat karib, kepada tetangga, kepada siapa saja yang bisa kamu sampaikan, khususnya di zaman fitnah ini. Ya, wahakala teladan daripada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dalam hal talabul ilmi. Ya. Nah, wallahu a'lam. Iya. Kalau mimpi yang basah itu berisi fitnah, harus disembunyikan. Umpamanya berbuat dengan perempuan zina, fulanah binti fulan, hai fitnah ini. Ya, harus disembunyikan. Fitnah dari syaitan. Ya. Nah, kalau itu mimpi tidak menimbulkan fitnah, ya enggak apa-apa. Sekarang masalahnya yang kamu ceritai juga lain-lain. Bisa jadi dengan cerita itu menjadi fitnah terhadap dia. Jadi hati-hati dalam menyampaikan perkara-perkara yang urusan dalam ini. Ya. Hati-hati. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Shadiqah, insyaallah. Kalau mimpi itu berisi nasihat-nasihat, itu insyaallah ru'yah shadiqah. Ya. Mimpi itu tidak melanggar syariat Allah. Nah, dan memang orang tidur itu mati kecil istilahnya, al-maut as-sughra, ya, dan rohnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersama juga dengan rohnya orang-orang yang mati. Maka bila roh orang yang tidur bertemu dengan rohnya orang mati, insya Allah itu pertemuan, betul-betul pertemuan. Ya, apalagi orang yang meninggal dunia itu menasihatkan kepada orang yang hidup untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, insya Allah itu ru'yah shadiqah. Ya, mimpi orang yang soleh telah meninggal dunia, yang telah meninggal dunia menasihati orang yang tidur ini tadi, orang yang masih hidup. Ketika dia bangun, Allah kembalikan roh itu kepada orang yang tidur ini. Kalau ditakdirkan oleh Allah dia terus berangkat, tidak dikembalikan oleh Allah, tetap dipegang roh itu dan berangkat dia, tidak balik lagi. Begitulah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Imam Ahmad itu diberitakan tentang kisah-kisah mimpi orang saleh ketemu dengan orang saleh yang telah meninggal dunia. Sempat dialog gimana tentang mati, sakitnya mati dan sebagainya. Persis seperti diberitakan oleh Rasulullah SAW, sakitnya mati diberitakan oleh orang yang telah mati. Dialog dan disampaikan, dan rawinya, yakni orang yang tidur ini tadi adalah rawi yang thiqah, yang terkenal benar ucapannya. Nah,
maka yang demikian ya diterima. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita akhiri saja. Kita lewat waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan hidayahnya dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk beramal dengan ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan sebanyak-banyak pintu ilmu dan amal, pintu-pintu kebaikan untuk kita sampai kepada taqwa Allah, untuk sampai iman kita kepada ihsan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azzakumullah. Kita malam ini insyaallah masuk kepada pokok ketiga dari 3 pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim. Pokok pertama sudah kita bahas, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok kedua juga kita telah bahas tentang ma'rifatu dinil Islam wa adillatih, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini juga telah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada pokok ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini sebagai salah satu kewajiban yang pokok, yang wajib harus diketahui oleh setiap muslim. Karena memang pengenalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilah, artinya perantara untuk kita lebih lanjut dapat menjalankan beberapa kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan beliau
sallallahu alaihi wasallam dan juga berkenaan dengan pelaksanaan syariah Islamiyah yang berkenaan dengan beliau ialah kewajiban kita mencintai beliau yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahihah. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Ini dalam Sahihain, Bukhari Muslim disebutkan demikian. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang benar, dengan iman yang sempurna, kecuali dia telah menjadikan aku, kata Nabi, yakni kita menjadikan beliau adalah orang yang paling kita cintai, lebih dari kecintaan kita kepada anak-anak kita, lebih dari kecintaan kita kepada bapak ibu kita, lebih dari kecintaan kita kepada an-nas ajma'in, seluruh manusia. Ini wajib. Berarti kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk mukammilati tauhid, penyempurna tauhid kita. Ini satu daripada sekian banyak hadis. Dalam riwayat lain dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah sedang berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan terus terang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada bapakku, anak-anakku, dan daripada seluruh manusia, kecuali diriku. Yakni aku lebih cinta kepada diriku daripada engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Bahkan ya Umar, engkau harus mencintai diriku lebih dari cintamu kepada dirimu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalau begitu, mulai sekarang saya lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada diriku sendiri. Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar." Kalau begitu sekarang engkau, hai Umar, telah sempurna imanmu dan telah sempurna imanmu, wahai Umar. Mukammilat tauhid, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis lain yang muttafaqun alaih juga, "Man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakraha ayyuqdhafa finnar." Tiga perkara yang kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, berarti dia akan merasakan manisnya iman di dalam hati. Yaitu pertama, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala yang daripada selain keduanya. Mencintai keduanya lebih daripada segala yang keduanya.
Yang kedua, mencintai dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, benci kepada kekafiran, sebagai benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Benci kepada kekafiran. Di sini cinta dan benci sebagai mukammilat tauhid. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Cinta kepada kaum mukminin yang cintanya itu karena Allah, dan benci kepada kekafiran, untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Seperti itu kebenciannya. Nah, dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau kita telah mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an telah sangat mengenal beliau, hidup bersama beliau, mengamati tingkah laku beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satu umat pun, satu generasi pun pada umat kita ini yang lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita harus mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.